Tuhanlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Selamat siang Bu Iya, Is. selamat siang juga. Hari ini konfirmasi dengan saya nih untuk pelaksanaan supervisi besok. Ya, besok Bu Is ada jadwal supervisi dengan saya. Iya. Tentunya sudah disiapkan ya Bu ya? Sudah ya semua ya, plakat, silabus dan lain-lain ya. Medianya sudah ya Bu ya? Sudah. Oh sudah. Ini mau ngajar apa Bu untuk besok? Saya ngajarnya untuk kelas 3, tema 7, Kelas 3, tema 7. pengembangan teknologi produksi pangan, subtema 1, Oh, iya. pembelajaran ke-5. Materinya berarti produksi pangan Iya, gitu betul, ya. bahasa Indonesia. Oke. Tujuannya pembelajarannya apa itu? Yang Oh. mau dicapai? Tujuannya yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi dan juga menjelaskan manfaat dari hasil teknologi produksi pangan dengan tepat. Kemudian mengidentifikasi dan menjelaskan. yang kedua itu setelah mengamati media gambar saya, siswa itu dapat mengidentifikasi juga berbagai contoh hasil pertanian dan juga peternakan. Berarti menyajikan gambar. Iya, betul. Mm-hmm. Jenis baru atau ragam baru hasil teknologi produksi pangan dengan tepat. Yang ketiga itu siswa dapat menentukan informasi tentang perkembangan teknologi pangan secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif seperti itu. Kan pakai kosakata baku ya. Iya, Berarti ada 3 tujuan utama ya. Betul sekali. Nah, untuk kegiatan besok itu area pengembangan yang mau dicapai apa ya? Area pengembangannya yang pertama adalah mengembangkan RPP, terus juga materinya, mengembangkan materi yang dikaji atau dikuasai itu secara kreatif gitu. Ya, kreatif dan Iya, kreatif ya. betul. Yang kedua, saya mengembangkan lingkungan dan juga pengalaman belajar siswa yang memperhatikan kondisi sosial dan juga emosional siswa tersebut. Menyiapkan sosial Betul. emosionalnya ya. Terus yang ketiga juga masih ada Bu, yaitu mengembangkan minat dan bakat siswa. Mengembangkan minat dan bakat siswa. Berarti ini nanti pembelajarannya diferensiasi. Betul sekali. Diferensiasinya berdasarkan apa ya Bu ya? Berdasarkan hobi atau kegemaran siswa. Kesukaan ya. Kesukaannya apa saja? Kalau saya kategorikan menjadi 3, ada bernyanyi, terus ada juga menggambar dan juga membaca. Iya. Menyanyi, menggambar dan membaca. Oke. Ya Bu Is, sepertinya menarik sekali ya. Iya. Saya sudah tidak sabar lihat besok ya. Kemudian untuk strategi yang digunakan. Strategi yang saya gunakan yang pertama itu saya merancang ini untuk RPP, kemudian medianya, ya, gambar ya. metodenya saya pakai diskusi, LKPD juga. Setelah itu saya menyusun instrumen penilaian. Setelah yang kedua itu saya akan menggunakan media konkret dan juga gambar. Media yang konkret apa ya Bu ya? Media konkretnya misalnya ada hasil teknologi produksi pangan dari susu gitu ya. Yang pertama ada dari susunya. ada susu, yogurt, keju, mentega, seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Berarti tadi menyiapkan RPP ya, kemudian bahan ajar, media, LKPD, kemudian juga pakai bahan konkret. Untuk tahapannya Bu, besok kira-kira sudah dirancang apa belum dari awal sampai akhir? Ya sudah Bu. Yang pertama saya melaksanakan pendahuluan dulu. Ya, Pendahuluan ada apa dan saja? mengucap salam. Salam. Terus speaking Speaking. supaya anak lebih semangat lagi. Iya. Terus habis itu berdoa. Terus melihat atau mengecek mengecek kerapian anak-anak, kebersihan kelas seperti
nilai nasionalisme anak-anak, menyanyikan lagu. Oh, menyanyikan lagu Indonesia nasional Raya. ya. Terus habis itu mengabsen anak-anak, persepsi pelajaran yang kemarin-kemarin Sudah dipelajari Iya, ya. melaksanakan tujuan atau apa itu biar Memberikan memberikan gambaran tujuannya apa tujuannya pembelajaran apa ini. iya Iya, gitu ya. seperti Untuk kegiatan intinya kegiatan intinya adalah berdiskusi. Anak-anak berdiskusi sesuai dengan kelompoknya tadi, kelompok kegemaran tadi. Iya. Setelah itu nanti presentasi. Penutupnya Penutup menyimpulkan materi hari ini dan juga kasih tugas nggak? kasih enggak ada itu tadi Bu apa Sumatik. namanya sumatik. Oh gitu ya. Iya. Jadi tahapannya mulai dari pendahuluan, inti dan penutup. Ya. Kemudian untuk Bu Is ini persiapan tertulis apa Bu yang dibuat? Seperti tadi ada RPP, kemudian Tertulis ya, iya, RPP, RPP, LKPD. Nah, gitu ya. Iya. Untuk materi yang kira-kira besok itu dianggap anak-anak sulit apa ya? Yang mana ya? Mungkin kalau materi yang sulit itu menentukan makna dari kosakata baku. Oh iya itu ya. Memang kan masih kelas rendah ya Kelas Bu ya. rendah, jadi- Jangankan kelas rendah pasti diajar pasti kesulitan. Masih bingung. Iya. 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 Nah, Saya kira menarik sekali ya Bu Is ya. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu. Kemudian pembelajarannya juga lancar sesuai dengan harapan. Terima kasih ya Bu Iya, ya. sama-sama. Sukses selalu. Amin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Isna. Bagaimana setelah praktek ngajar hari ini? rasanya senang. Senang ya? Setelah ngajar. Gitu ya. Tekannya masih ada ya. Kalau sekarang udah ya, tegangnya tadi ketika prakteknya. Iya, ya, alhamdulillah.
alhamdulillah tadi secara keseluruhan saya lihat juga bagus juga. Ini ada beberapa pertanyaan ya yang perlu saya tanyakan ke Bu Is tentang kegiatan hari ini. Yang pertama itu adalah bagaimana kesannya hari ini menyajikan pelajaran. Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan RPP-nya, sesuai dengan medianya, atau mungkin dengan kondisi atau sikapnya anak-anak, apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Is? Kalau saya sendiri kesannya tuh setelah mengajar lagi rasanya senang ya, senang menyenangkan, terus anak-anak juga sepertinya juga senang dengan hasil kegiatan tadi karena terlihat anak-anak itu antusias dalam bentuk pembelajaran, misalnya saja menjawab pertanyaan seperti itu. Semuanya makasih. Ya, saya memang juga lihat secara keseluruhan anak-anak hari ini semangat, antusias, gurunya juga semangat ya, muridnya juga semangat ya. Nomor 2 ya Bu ya, coba Bu Is ceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dari hal apa dan yang kurang memuaskan apa saja. Kalau yang memuaskan itu anak-anak seperti tadi yang sudah saya sampaikan juga, anak-anak terlihat antusias, senang menikmati pembelajaran, terus merasa semangat juga. Kalau yang kurang apa tadi Yang kurang memuaskan ya apanya? kurang memuaskan tadi anak ketika diskusi itu ada yang panik sendiri. Oh, gitu ya. Ya, terus ketika dia disuruh maju presentasikan itu kurang percaya diri. Oh ya. Ya, siswa kurang percaya diri. Nggak mau maju dan ya oyo-oyoan ya Bu ya. Betul. Mungkin itu nanti ke teknik kita menarik siswa tersebut biar tampil ke depan. Betul, supaya lebih percaya diri lagi. Iya betul. Selanjutnya ya Bu Is ya, bagaimana perkiraan saudara mengenai ketercapaian kompetensi siswa? Dari tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai atau belum? Menurut saya sudah tercapai ya. Hanya saja siswa butuh pembelajaran lebih lanjut lagi seperti itu. Saya bacakan dulu ya untuk tujuan pembelajarannya. Bisa mengamati teks bacaan, ya, bisa mengidentifikasi dan menjelaskan manfaat teknologi produksi pangan. Setelah mengamati gambar, hasil pertanian dan peternakan, siswa dapat mengidentifikasi aneka ragam jenis baru hasil teknologi produksi pangan. Dan setelah diskusi, siswa bisa menentukan informasi tentang perkembangan teknologi pangan secara tertulis menggunakan kosakata bahasa. Betul. Semuanya bisa hari ini tercapai. Sepertinya sudah tercapai. Tercapai semuanya. Iya, hanya saja ada beberapa anak 2 atau 1 tadi ya, itu yang harus perlu bimbingan lebih lagi gitu. Bimbingannya di apa? Mungkin di siklus selanjutnya nanti atau tindakan selanjutnya nanti akan lebih dikhususkan lagi untuk dia sebenarnya. Iya. Kemudian apa yang menjadi kesulitan siswa? Siswa tadi mungkin sulitnya itu pada mengerjakan LKPD pada diskusi. Sepertinya itu. LKPD pada diskusi itu siswa juga kurang menguasai materi untuk kosakata baku. Iya. Untuk Bu Is sendiri, kesulitan Bu Is dalam menyampaikan kegiatan hari ini apa? Saya kesulitannya dalam membimbing diskusi karena juga masih banyak yang belum mengerti untuk materi kosakata baku tadi. Itu jadi saya harus itu satu persatu secara detail menjelaskan seperti itu. Untuk pembagian jobnya, ya itu ya. Ya, sepertinya pembagian Ya, jobnya itu yang kurang. ya. Iya. Belum ngerti ya. Iya. Ada yang bagian nulis, ada Betul. bagian ini gitu ya. Ada yang mengungkapkan idenya, Iya. nanti yang presentasi siapa gitu ya. Jadi oyo-oyoan gitu. Ya, itu bisa disampaikan waktu sebelum diskusi. Jadi langsung kalau anak-anak yang nanti yang bagian nulis siapa ya seperti itu. Mungkin teknisnya aja ya. Baik Ibu, hari ini kita mantapkan aja, kita identifikasi mana yang sudah mantap dan yang perlu ditingkatkan lagi. Apa kira-kira?
Mungkin sudah mantap yang apa? sudah mantap itu dari medianya sudah sesuai dengan materi, kemudian metodenya juga diskusi, semuanya sudah pembagiannya sudah sesuai juga. Terus dari metode sudah ya tadi, metode diskusi. Kemudian anak-anak itu juga antusias tadi. Sekarang untuk catatan saya nih, banyak ya catatan. Koreksinya banyak ya. Ini untuk catatan saya, Bu Is tadi dari awal, dari kegiatan awal ya sampai kegiatan akhir sudah sangat runtut sekali. Mulai dari memberikan salam, tanya kabar anak-anak, memberikan SPK ya. Kemudian juga berdoa, absensi, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, bahkan anak-anak juga dicek kesiapan belajar dan kelasnya sudah bersih atau belum ya. Kemudian untuk masuk ke, kalau untuk kegiatan awal sudah semua. Cuma untuk catatan tadi Bu Is tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Ayo ingat, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Dan sama rancangannya itu loh Bu. Rencana. Ya, belum kan tadi tujuan hari ini anak-anak kita belajar hari ini supaya kamu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kemudian rancangan hari ini anak-anak saya nanti kamu akan membaca materi ini, kemudian kita akan diskusi, di akhir kita akan melakukan evaluasi seperti itu. Seharusnya disampaikan biar anak-anak itu punya gambaran. Oh, saya itu nanti mengerjakan ini ya. Itu untuk catatan di kegiatan awal, okay? Untuk kegiatan intinya tadi kan diskusi, kemudian menyampaikan hasil diskusi ya. Untuk kegiatan intinya, waktu Bu Is mengarah ke diskusi, saya lihat Bu Is agak dominan di depan, tidak berkeliling, gitu ya. Jadi mungkin tidak harus berkeliling sih sebenarnya, lihat kebutuhan, tapi bisa agak maju ke depan. Tadi kan di sebelahnya meja sini ya. Tapi untungnya tadi tertutupi dengan suara Bu Is yang kelantang dan jelas ya. Tapi alangkah baiknya kalau seumpama kita interaksi dengan siswa, kita lebih mendekat ya, biar anak-anak itu juga lebih paham ya. Itu aja catatan untuk kegiatan inti. Di kegiatan inti tadi Bu Is juga langsung waktu membaca itu Bu Is langsung menunjuk, langsung paragraf 1 siapa, paragraf 2 siapa. Seharusnya itu tidak seperti itu. Seharusnya itu tanya ke siapanya. Siapa yang berani membaca paragraf 1? Siapa yang berani membaca paragraf 2? Jadi ditawarkan, tidak langsung ditunjuk. Karena kalau langsung ditunjuk ini dikhawatirkan anak-anak yang tidak siap mentalnya nanti itu ya. Itu ya apa psikolog anak kalau saya itu ya. Kemudian tadi Bu Is juga ada reward juga dari guru ya, berupa ucapan pinter ya, pinter, bagus, hebat. Saya dengar tadi ya ada beberapa seperti itu. Kemudian untuk penjelasannya juga sudah runtut dan menarik, gurunya supel dan ramah. Kemudian ini Bu, tadi untuk pertanyaannya yang sebelum ini ya, pertanyaannya sekitar ya dan tidak, belum masuk ke inti ya. Ya dan tadi jawabannya dengan mengajukan pertanyaan ya tidak. Karena pertanyaannya itu disusun seinovatif mungkin sehingga anak itu bisa menjabarkan. Misalkan tentang teknologi pangan ya. Jadi tidak hanya guru itu dominan bicara menjelaskan materi, tapi bagaimana anak ini bisa menjelaskan pengalamannya dan berbagi dengan temannya. Misalkan tentang sosis ya. Coba ceritakan pengalamanmu tentang sosis, mungkin dari rasanya, bentuknya, warnanya ya. Seperti itu banyak sekali. Susu itu manfaatnya apa? Jadi anak ini dirangsang untuk menceritakan pengalamannya, kemudian murid yang lain bisa menanggapi. Misalkan tentang susu aja, susu kesukaannya susu apa, merek apa, warnanya bagaimana, atau rasa apa, ya seperti itu. Kemudian manfaatnya bagi saya itu apa. Nah, lebih lanjut lagi itu misalkan kalau anak bisa menjelaskan, misalkan untuk tempe produksinya bagaimana. Oh dari kedelai Bu, mungkin tetangga saya ada yang produksi tempe Bu, saya sering lihat, dijelaskan. Nah seperti itu bisa menggugah ya kreasi anak ya. Jadi menjelaskan
menjelaskan, dari kemampuan berbicara, bernalar, mengungkapkan pendapat itu sudah bagus sekali ya. Itu catatan saya nih. Jadi jangan gurunya yang dominan, tapi anak ini dikasih pertanyaan kreatif dan inovatif yang anak itu bisa menjelaskan tentang suatu bahan baik untuk dirinya sendiri dan untuk temannya, gitu ya. Kemudian pada waktu berkelompok tadi Bu Is sudah aktif berkeliling ya, saya lihat sudah aktif berkeliling. Ini catatan saya campur ya Bu, tidak kelebihan dan kekurangan tapi langsung jadi satu ya. Aktif berkeliling memberikan masukan kepada anak-anak ya. Kemudian sudah memberi reward, sudah aktif dalam berkelompok. Kemudian ini Bu, pengelompokan siswa tadi kan sesuai hobi. Ada yang menyanyi, menggambar, satunya lagi apa? Menyanyi, menggambar, sama satunya lagi itu membaca. Tapi untuk hasil belajarnya Bu, saya diferensiasinya belum tahu. Artinya seperti ini. Jika kelompok itu suka bernyanyi, silahkan anak itu diberi tugas suka menyanyi, gitu loh. Anak-anak yang hari ini kelompok menyanyi bisa mengerjakan tugas menyanyi, misalkan tentang susu buat nyanyian, bahwa kamu tuh suka susu, ya 4 sehat 5 sempurna seperti itu. Anak yang suka menggambar boleh menuangkan idenya dalam bentuk gambar, misalkan menggambar tempe, menggambar susu hasil teknologi pangan seperti itu. Anak yang misalkan suka dalam psikomotoriknya ya bagus, bisa buat gerakan, bermain drama atau yang lain. Gitu loh. Itu yang diferensiasinya ya. Tapi saya lihat belum muncul. Jadi mungkin untuk tahap selanjutnya mungkin nanti bisa dimunculkan ya. Nah, kemudian tadi sudah bagus Bu di akhir diskusi tadi Ibu jawab kelompok ini jawaban yang paling benar, dari kelompok lain diperbaiki, kata-kata diperbaiki itu yang saya garis bawahi, artinya tidak menyalahkan jawaban siswa tapi kata-katanya sangat bijak ya, jadi diperbaiki, bukan salah ya. Oh jawaban kelompok ini salah, harus ditingkatkan lagi, tapi dengan tadi sudah diperbaiki, itu mengena sekali ya menurut saya nih. Kemudian untuk tanya jawab dan memberi reward, tadi saya lihat pertanyaannya sudah berjenjang, mulai dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, tentang pengolahan susu sapi itu menjadi apa, kemudian manfaatnya itu apa, dan yang terakhir adalah tentang kandungan alium di dalam susu sapi ya. Itu sudah berjenjang pertanyaannya ya, dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Dan saya lihat siswa ini berpikir keras, kandungan ini apa ya? Gitu ya. Mereka benar-benar berpikir ya, manfaatnya ini kalau di dalam susu ini ada kalium, itu manfaatnya apa ya untuk saya gitu ya. Itu. Kemudian Bu I juga sudah respon sekali menjawab pertanyaan ketika murid bertanya, Bu ini apa? Bu I sudah dengan sangat respon menjawab pertanyaan. Jadi sudah ada hubungan antara buku dengan siswa ya, ada hubungan individu yang saling menarik ya. Kemudian apa nih? Nah ini Bu, waktu kegiatan diskusi, Bu I tadi kan memang aktif untuk memberikan masukan dari saya. Tetapi kegiatan diskusi itu kan juga perlu penilaian. Saya tadi tidak melihat Bu Is membawa catatan menilai kegiatan diskusi, mulai dari keaktifan siswa, kemudian inisiatifnya apa, ketelitiannya apa, jiwa kepemimpinannya sudah muncul apa belum, kemudian siswa itu waktu diskusi itu berani mengungkapkan pendapat atau enggak dengan temannya. Saya lihat tadi kan tidak bercatatan seperti itu, jadi waktu diskusi kan ada catatan sendirian. Tetapi ya di akhir Bu Is sudah memberikan penguatan ke anak-anak bahwa kelompok ini yang paling benar ya, biar kelompok yang lain juga memperbaiki seperti itu ya. Kemudian waktu kegiatan akhir Bu, waktu evaluasi Bu Is memberikan soal ya sumatif ya, saya lihat itu seharusnya guru itu berkeliling karena ini kan kelas rendah. Memang benar pertanyaannya cuma menilai A, B, C seperti itu, kelihatannya kan mudah ya Bu ya. Tapi catatan bahwa bagi kita bahwa kelas rendah itu kan anaknya kan masih aktif. Jadi seharusnya berkeliling, ini bisa nggak bacaannya, sudah bisa membaca nggak ya, karena kemampuan anak kan berbeda-beda. Jadi ditanya, kamu sudah bisa membaca atau belum, kamu juga ada juga yang juga. Sampai di
sasarannya anak-anak yang mengarah ke spiritualnya. Ya, jadi saya belum mengerti. Misalkan dengan makan makanan yang bergizi, ya seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akan karunia kesehatannya, kita jaga tubuh kita dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Misalnya gitu seperti itu. Mengingatkan anak-anak untuk tidak jajan sembarangan yang mengandung zat aditif atau yang mengandung zat pewarna, ya kita kembalikan kepada diri kita untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akan karunia kesehatan ini dan harus dijaga seperti itu. Saya kira itu Bu Is, catatannya ya banyak sekali ya. Kemudian untuk akhirnya ini Bu Is, bagaimana rencana tindak lanjutnya ke depan untuk memperbaiki kegiatan hari ini? Untuk memperbaiki tindakan selanjutnya saya menggunakan siklus 2. Oh, ada siklus 2 Iya, ya. siklus 2-nya yaitu saya menggunakan media berbeda, tapi Beda. sama gambarnya. Sama Hanya saja gambar. tampilannya menggunakan LCD. Oh, LCD. Iya. Kita hanya menggunakan Gambar. Iya. Iya, saya tunggu action selanjutnya ya Bu Is ya.